01. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek Generalized Matrix Factorization yang merupakan model kolaboratif filtering dari arsitektur neural kolaboratif filtering. Sini datasetnya itu berkaitan dengan movie lens. Nah, struktur kode ini secara garis besar dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama itu ada ini step 1, setup environment, kemudian ada juga pre-processing data, lalu arsitektur model GMF, data set dengan negatif sampling, kemudian pelatihan model, dan evaluasi akhir. Di sini setup environment yang akan dipakai. Selanjutnya pada sel 2 ini adalah proses memuat data ranking. Nah, karena data aslinya itu error, maka saya menggunakan simulasi 50.000 interaksi yang sudah diatur agar eksperimennya ini bisa diulang dan menghasilkan dan hasilnya itu konsisten. Kemudian pada sel 3 adalah bagian analisis data eksplorasi. Jadi di sel 3 ini mengonfirmasi kalau datanya itu sangat kosong. Di sini ada hasilnya. Kedapatan data sangat tinggi, 99,2%. Nah, jadi ada bias popularitas. Nah, jadi tugas CMF itu untuk mengisi kekosongan ini dan memberikan rekomendasi yang personal. Jadi bukan sekedar memberikan rekomendasi yang hits seperti itu. Kemudian lanjut ke sel 4. Ini adalah tempat data mentah diubah menjadi data yang siap untuk dilatih. Nah, di sel 4, untuk pemrosesan data, langkah pertamanya itu menyaring pengguna dan film user dan film. Jadi hanya mengambil pengguna atau film yang punya minimal 10 rating. Nah, langkah terpentingnya itu modifikasi eksperimen. Jadi mengubah semua rating bintang menjadi sinyal biner. Jadi kalau suka itu angka 1 atau tidak suka itu dilambangkan dengan 0. Sini. Kemudian di sel yang kelima ini adalah tempat untuk membangun arsitektur dari model GMF. Jadi poin pertama itu ada pada dimensi embedding diatur menjadi 16. Jadi model ini bisa menciptakan dua matriks memori. Yang pertama vektor user pengguna atau selera, kemudian vektor film atau karakteristik. Jadi operasi inti GMF-nya itu di sini. Untuk menangkap interaksi langsung antara selera pengguna dan karakteristik film menggunakan ini GMF Ashford Vector user embedding dikali movie embedding. Lanjut ke sel yang ke-6. Nah, di sel tadi kan itu kita hanya menyampaikan interaksi positif. Nah, tapi model GMF ini butuh contoh negatif atau nggak suka, perlu belajar gitu untuk dilatih modelnya. Nah, di fungsi ini, di sel 6 ini, ditetapkan rasio negatif sampling 5. Artinya, untuk setiap satu film yang disukai pengguna, dicari juga 5 film yang belum pernah disukai oleh pengguna. Yang mereka belum pernah suka atau belum pernah tonton. Kemudian ada juga fungsi get item. Jadi setiap kali dipanggil, fungsi ini mengambil akan memastikan bahwa film yang diambil sebagai sampel negatif atau yang labelnya 0 benar-benar film yang belum pernah ditonton oleh user tersebut. Kemudian di sel 7 ini ada self optimizer. Sebentar.
Ya. Jadi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,005 ini. Yang kemudian ada evaluate. Ada evaluate NDCGK bukan, jadi bukan hanya untuk loss atau hit rate. Jadi NDCG ini normalized discounted cumulative gain. Itu adalah metrik yang sangat ketat. Jadi intinya itu NDCG itu tidak hanya bertanya apakah film yang disukai ada di 10 rekomendasi, tapi si NDCG ini juga bisa apakah film itu berada di urutan pertama. Jadi bisa membuat si model GMF ini memberikan rekomendasi posisi terbaik, rekomendasi terbaik di posisi teratas. Kemudian pada sel 8, ini ada training konflik di sini. Sel apa? Ada training config di sini menetapkan konfigurasi akhir. Jadi kita akan melatih model hingga maksimal 50 approach dan menggunakan patient 4 untuk early stopping. Nah, ringkasannya itu intinya di bawah menunjukkan kalau modelnya itu sudah selesai dilatih dan kita bisa mendapatkan approach terbaik dan nilai KL atau NDCG terbaik. Sini, latihannya selesai. Kemudian pada sel 9, itu visualisasinya dan analisis dari pelatihan yang sudah selesai tadi. Yang pertama itu plot 1, training loss. Jadi plot ini menunjukkan tingkat kesalahan model. Nah, ini lihat garisnya itu terus menurun. Sebentar. Kemudian pada plot 3, NDCG monitoring metric. Plot ini yang paling penting karena itu merupakan metrik NDCG yang kita gunakan untuk mengontrol pelatihan. Jadi ringkasan dari sel 9 ini bisa memberikan angka akhir dari base approach, total waktu dan nilai dari NDCG atau KL terbaik. Kemudian pada sel 10 itu ada fungsi get movie recommendation. Get movie recommendation. Fungsi ini itu mesin dari rekomendasi yang dibuat. Nah, jadi ini mengambil user embedding atau selera pengguna dan memprediksi skor untuk semua film yang belum ditonton. Nah, outputnya itu adalah JMF recommendation. Jadi akan menyebutkan film bagi film yang paling sering direkomendasikan dan rasio keberagamannya. Kemudian pada sel 11, di sini itu evaluasi model akhir pada data tes. Tujuan evaluasi, jadi sel ini menguji model GMF pada dataset yang benar-benar baru. Jadi penggunanya yang belum pernah dilihat. Kemudian ada metrik kunci menggunakan 4 metrik, HR, NDCG, precision, dan recall. Terakhir, kita membandingkan hasil GMF dengan baseline acak dan baseline popularitas. Kemudian di sel yang terakhir, itu ada kesimpulan dan rencana kerjaan di masa depan. Jadi proyek ini berhasil karena berasal dari 3 modifikasi utama. Yang pertama itu peningkatan rating threshold,
ke 4.0, kemudian, rasio negatif sampling untuk mengatasi bias popularitas, dan yang terakhir itu adalah L1 regularization dan early stopping yang berbasis NDCG, jadi untuk mencegah overfitting. Terima kasih atas waktunya, saya akhiri, selamat malam.